Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Rizka Puspitarini, SSIMT. Pada semester kali ini, saya akan mengampu mata kuliah Teknik Penulisan pada semester 5. Sebelum saya menyampaikan materi perkuliahan, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester untuk teknik penulisan ini pada mata kuliah teknik penulisan ini terdiri dari eh, 2 SKS, di mana 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah yang akan diajarkan pada mata kuliah teknik penulisan ini antara lain pengantar metodologi penelitian, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan teknik penulisan artikel ilmiah. Pada akhir semester, mahasiswa akan dapat menguraikan konsep dasar terkait dengan pengantar metodologi penelitian, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan saran, dan teknik penulisan artikel ilmiah, dan melaksanakan praktek penulisan, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan penulisan artikel ilmiah dengan benar. Pada perkuliahan teknik penulisan pada dalam 1 semester terdiri dari 16 kali pertemuan atau 16 minggu. Pada pertemuan yang pertama atau dalam minggu pertama, pada minggu pertama mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep dasar tentang pengantar metodologi penelitian. Bahan kajian yang akan diajarkan pada pertemuan pertama adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif, penentuan judul penelitian, kerangka penelitian, penulisan kutipan, penulisan pustaka, dan pengenalan mendelai. Untuk metode dan model pembelajaran dengan menggunakan smart group discussion, problem-based learning. Kemudian untuk waktu belajar, tatap muka 60 menit atau daring 50 menit, tugas struktur 60 menit, tugas mandiri 60 menit, dan praktikum 170 menit. Kemudian untuk di pertemuan kedua sampai dengan yang ketiga, di sini kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep dasar tentang teknik penulisan pendahuluan dan melakukan praktek penulisan pendahuluan. Adapun bahan kajian yang akan diajarkan pada pertemuan kedua dan ketiga adalah pendahuluan, kerangka pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Untuk waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran ini terdiri dari 100 menit tatap muka atau daring, kemudian 120 menit untuk tugas struktur dan tugas mandiri. Pada pertemuan yang keempat dan kelima, mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep dasar teknik penulisan tinjauan pustaka dan melakukan praktek tinjauan pustaka. Bahan kajian yang akan dikaji dalam pertemuan 4 sampai dengan kelima adalah yang pertama adalah tinjauan pustaka, kerangka tinjauan pustaka, dan literatur review. Waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran ini sama dengan waktu pada pertemuan kedua dan ketiga tadi, pada waktu 100 menit untuk tatap muka, 120 menit untuk tugas terstruktur, dan 120 menit untuk tugas mandiri, dan
340 untuk prakteknya. Kemudian pada pertemuan yang ke-6 dan ke-7, ini mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep dasar tentang teknik penulisan, metode penelitian, dan melakukan praktek metode penelitian. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, ini topik yang akan dibahas atau bahan kajiannya adalah yang pertama metode penelitian, kerangka metode penelitian, alat dan bahan, teknik pengambilan sampel, teknik pengolahan sampel, prosedur penelitian, dan analisis data. Kemudian pada pertemuan 8 adalah kegiatan ujian tengah semester. Ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 untuk mata kuliah teknik penulisan adalah penulisan dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Kemudian untuk pertemuan yang ke-9 dan 11, ini mahasiswa melakukan praktek penelitian di laboratorium, di mana pada pertemuan ini nanti akan dibuat semacam diskusi kecil, yaitu terkait dengan praktek di laboratorium yang akan menghasilkan data yang datanya akan digunakan sebagai proses penyusunan dari pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan yang ke-12, di sini mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep dasar terkait dengan teknik penulisan, metode hasil pembahasan, dan melakukan praktek hasil dan pembahasan. Topik yang akan dibahas adalah hasil penelitian, pembahasan penelitian. Kemudian pada pertemuan yang 13 dan 14, di sini mahasiswa akan dapat menjelaskan terkait dengan teknik penulisan artikel ilmiah dan melakukan praktek pembuatan artikel ilmiah. Adapun materi yang akan disampaikan adalah teknik penulisan artikel ilmiah, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi untuk pertemuan mulai dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan yang ke-15, ini akan digunakan untuk proses proses penyusunan dari naskah proposal. Yang nantinya ini produk akhir yang diharapkan dari teknik penulisan ini adalah yang pertama adalah naskah proposal penelitian, kemudian yang kedua adalah artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal akreditasi. Kemudian untuk materi di dalam ujian akhir semester adalah presentasi dari naskah proposal yang sudah dibuat sejak dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-15. Untuk ujian praproposal ini terkait dengan nanti bergabung dengan ujian akhir semester. Jadi nanti ujian akhir semester ini akan ada ujian secara tertulis, yaitu penyusunan naskah, dan yang kedua adalah ujian presentasi dari proposal masing-masing, proposal penelitian dari masing-masing mahasiswa, yang nantinya ini akan menjadi produk akhir dari mata kuliah teknik penulisan. Sehingga pada akhir mata kuliah di teknik penulisan, proposal tersebut nanti dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian seminar proposal di tahun akademik 2022-2023 pada semester genap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah teknik penulisan yang terkait dengan rencana pembelajaran semester. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.